keputusan bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus bisa mengasah kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif. Dalam pengambilan keputusan, kita terlebih dahulu harus memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah benar versus benar. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral bernilai benar tetapi bertentangan. Bujukan moral di sini adalah benar versus salah. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, di mana melakukan hal yang salah walaupun untuk alasan yang baik tetap saja salah. Ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, kita harus memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Ketiga prinsip itu adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Fokus untuk mencapai hasil akhir demi kebaikan terbesar untuk orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Di sini menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai yang ada di dalam diri, bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir, tetapi pada apa yang menjadi tugas kita, apa kewajiban yang harus kita lakukan, dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Di sini mengharapkan apa yang Anda harapkan orang lain lakukan pada diri Anda. Mendukung untuk tidak merugikan orang lain dan melibatkan empati terhadap orang lain. Jika saya ada di posisi dia, apa yang akan saya lakukan? Ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Di sini 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir, kita lihat kembali keputusan yang telah kita buat dan kita refleksikan. Bagaimana saya nantinya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan saya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Nantinya, saya akan terlebih dahulu memahami dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan ini, karena dengan terus mengasah keterampilan ini, kita akan semakin terampil dalam mengambil keputusan yang efektif. Yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan sejawat mengenai pengetahuan yang saya miliki dalam mengambil keputusan. Tujuannya agar dapat meminimalisir dampak negatif dari pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada murid. Selanjutnya, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis kasus atau permasalahan. Apakah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang di dalamnya sudah ada 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang efektif. Dalam menerapkan langkah-langkah tersebut, pastinya akan dilakukan ketika saya dihadapkan pada kasus dilema etika di dalam pembelajaran, baik di lingkungan sekolah dengan siswa dan rekan sejawat, bahkan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pada saat kita dihadapkan pada satu kasus dilema etika, sebagai pemimpin pembelajaran, kadang kita juga membutuhkan masukan dari orang lain yang bisa dijadikan pembanding antara keputusan yang sudah kita ambil berdasarkan 9 langkah tadi. Yang bisa dijadikan teman diskusi bisa saja kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, komite sekolah, bisa pengawas dan orang lain yang menjadi panutan kita. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.